Wajah Mersida dan sang suami masih tampak terpukul. Mereka masih tak paham apa yang sudah terjadi dengan anak perempuan mereka yang bernama Jenny. Mersida dan suaminya baru saja memakamkan Jenny. Bayangkan saja, hampir 1 bulan anak mereka Jenny meninggal, barulah mereka bisa memakamkannya. Sambil memeluk foto anaknya, Mersida bercerita jika sekitar 1 bulan sebelum ia tahu anaknya meninggal, ia sempat ditelepon Jenny. Padahal waktu itu masih subuh. Tak biasanya anaknya itu menelepon di waktu itu. "Ada apa Jan, kok telepon pagi-pagi?" "Enggak, cuma pengen dengar suara mama aja." "Loh, memang kenapa kok pengen dengar suara mama?" "Iya, enggak, aku kan sudah mau pulang tanggal 25. "Yaudah mak, nanti aku pulangnya bikin kejutan aja." "Yaudah ya mak, aku mau subuhan dulu. Nanti aku sambung kalau ada waktu." Begitulah untuk terakhir kalinya Mersida mendengar suara anaknya. Setelah itu anaknya tak lagi pernah menelepon Mersida. Jenny saat itu sedang berada di Jakarta. Ia bekerja sebagai pembantu di sebuah apartemen di Jakarta. Jenny pergi merantau meninggalkan orang tua, suami dan anak semata wayangnya. Namun saat kembali, Jenny sudah tak bernyawa. Wanita itu dibunuh dan disembunyikan di salah satu kamar di gedung apartemen tempat ia bekerja. Mengapa Jenny bisa menjadi korban pembunuhan? Siapakah pelakunya? Inilah kisah dan ceritanya. Jakarta, sang ibu kota metropolitan. Banyak orang daerah bermimpi untuk bisa merubah nasib di kota Jakarta, termasuk Jenny Nurjana, wanita berusia 24 tahun asal Lampung. Jenny bekerja di apartemen mewah Beleza, Permata Hijau, Jakarta Selatan. Ia bekerja di lantai 30. Bagi orang daerah, bisa bekerja dan tinggal di apartemen mewah merupakan suatu pencapaian sendiri dalam hidup. Begitu juga dengan Jenny. Ia bahkan bercerita kepada suaminya jika dia senang dan betah bekerja di Jakarta. Selama tinggal di apartemen, Jenny tentunya sempat berkenalan dengan orang-orang yang ada di sana. Salah satunya Ferdianto, pria berusia 23 tahun asal Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Ferdi sehari-harinya bekerja sebagai security apartemen. Ia merantau ke Jakarta untuk menafkahi keluarganya. Ferdi sudah berstatus menikah. Sering bertemu dan berbagi cerita membuat Ferdi dan Jenny memiliki hubungan pertemanan yang baik. Namun, lama-kelamaan berubah status menjadi teman tapi mesra. Hubungan keduanya pun sampai keluar batas. Ferdi yang bekerja sebagai security tentunya hafal betul kondisi apartemen, termasuk mana-mana saja kamar apartemen yang kosong. Yang satu jauh dari suami, yang satu lagi jauh dari istri. Selama hampir 1 tahun, salah satu kamar lantai 23 apartemen menjadi saksi sejauh apa hubungan keduanya. Ferdi yang memiliki akses sering mengajak Jenny melepaskan kehausannya. Jenny pun tak menolak ajakan Ferdi. Di lantai 23 lah menjadi tempat mereka bersenang-senang. Pada tanggal 30 Juni 2016, Ferdi mengajak Jenny berjumpa. Kangen, begitulah mungkin yang dirasakan Ferdi kala itu. Mereka pun bertemu di tangga darurat lantai 30 Tower Lovely apartemen Beleza. Saat itu Ferdi mengaku haus kepada Jenny. Namun, bukannya bersenang-senang. Entah berawal dari mana, terjadi percecokan antara mereka. Hingga berakhirnya dan tewasnya Jenny di tangan Ferdi.
26 hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 5 sore, Isroji, seorang ART pemilik apartemen di salah satu kamar lantai 23, ditugaskan membersihkan apartemen yang sudah lama tak ditempati sang majikan. Memang, Isroji sering secara berkala datang ke apartemen untuk bersih-bersih. Hari itu saat Isroji membuka pintu kamar, ia langsung mencium bau bangkai yang sangat tajam. Pria itu lantas masuk dan memeriksa semua ruangan, tapi tak menemukan apa-apa. Hingga ia melihat ada yang janggal di bawah wastafel kamar. Isroji kemudian membuka pintu wastafel, dan benar saja ia melihat darah dan belatung di sana. Ada sesuatu yang ditutupi kain gorden. Ketika ia buka, ada plastik hitam di sana. Plastik itu lantas ia raba. Saat itulah Isroji yang awalnya berpikir jika itu binatang, langsung sadar yang ia raba adalah mayat. Isroji kemudian menghubungi pihak keamanan. Saat polisi Metro Jakarta datang melakukan penyelidikan, petugas keamanan apartemen memberi informasi jika kurang lebih 1 bulan yang lalu ada salah satu penghuni apartemen lantai 30 melaporkan jika ART mereka hilang. Polisi lantas mendatangi salah satu penghuni apartemen 30 guna menanyai apakah benar jika mereka kehilangan ART. Dari hasil penyelidikan, barulah polisi mengetahui jika identitas mayat adalah Jenny Nurjana. Polisi dengan sabar dan teliti memeriksa CCTV apartemen. Dari CCTV lah ditemukan ada aktivitas mencurigakan yang dilakukan seorang pria dari pintu darurat lantai 30. Pria itu tampak berjalan turun dengan menyeret tubuh seorang wanita dan masuk ke kamar lantai 23 tempat mayat Jenny ditemukan. Lantas, dengan bantuan petugas security apartemen, polisi pun bisa mengenalin identitas pria itu. Ia tak lain adalah Ferdi. 3 hari setelah penemuan mayat, Ferdi pun ditangkap di rumah orang tuanya di Ciamis. Saat berada di tangga darurat lantai 30, Jenny menghina istri Ferdi. Jenny mengatakan jika istri Ferdi tak sempurna, tak mampu melayaninya. Karenanya, Ferdi mengajak dirinya berselingkuh. Dalam keterangannya kepada petugas, Ferdi mengakui jika motifnya membunuh Jenny karena tersinggung dengan ucapannya. Ferdi naik pitam. Jenny juga tak mau menarik ucapannya. Ferdi lantas mencekik leher Jenny dengan lengan kanannya hingga tewas. Setelahnya, Ferdi menyeret tubuh Jenny ke lantai 23. Setibanya di sana, Ferdi kembali mencekik leher Jenny dengan tali gorden. Setelah yakin Jenny meninggal, Ferdi kemudian mengambil plastik sampah hitam. Mayat Jenny lantas dimasukkan ke plastik. Setelahnya, Ferdi memasukkan mayat Jenny ke bawah kolong wastafel dan menutupinya dengan gorden warna krim. Setelah menutup pintu wastafel, lantas Ferdi pun pergi dan tak lupa mengunci kamar itu. Atas kejahatannya itu, Ferdi pun akan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Pernah satu kali sang ibu Marsidah didatangi Jenny dalam mimpi. Di dalam mimpinya, Jenny mengatakan jika ia disiksa di Jakarta, kenapa tak ada yang menolongnya? Di dalam mimpinya itu Marsidah menjawab jika ia tak tahu kalau Jenny disiksa. Sementara itu suami Jenny, Usman, bercerita sempat mendapatkan firasat. Ia bercerita saat hendak menjemur kain, tali jemurannya bolak-balik putus. Hatinya berbisik jika ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Kini Usman bersama anaknya hanya bisa berdoa. Di atas pusaran sang istri,
Ia memohon ampunan untuk ibu anaknya itu. Demikianlah kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.